Bandung di masa sebelum Indonesia merdeka adalah sebuah kota yang mencerminkan perubahan besar yang sedang terjadi di negeri ini. Penuh dinamika, penuh lapisan kehidupan. Dari jalanan yang rapi hingga gang sempit di pinggiran kota, semuanya menyimpan cerita. Bukan hanya tentang Bandung, tapi juga tentang sejarah dunia yang lebih luas. Di beberapa sudut kota, berdiri bangunan-bangunan megah. Gedung sate dan gedung isola misalnya, menjadi simbol arsitektur masa itu. Dibangun dengan gaya khas Eropa. Bangunan-bangunan ini menunjukkan bagaimana tata kota saat itu menyesuaikan dengan selera para penguasa kolonial. Jalanan besar ditata rapi. Hotel Savoy Homan berdiri dengan anggun, menyambut tamu-tamu penting dan elit kota. Mobil-mobil khas zaman itu berlalu lalang, menjadi simbol modernitas dan status sosial tertentu. Mereka yang bersepeda dengan pakaian rapi, topi bundar, dan jas panjang, mencerminkan satu lapisan masyarakat yang memiliki akses lebih, pendidikan, pekerjaan, dan kemudahan hidup lainnya. Penampilan seperti itu tidak umum, dan dalam konteks saat itu, mencerminkan kelas sosial. Ini bukan soal merendahkan siapapun, tapi sebuah fakta sejarah bahwa akses terhadap gaya hidup tertentu memang belum rata. Namun di kota ini bukan hanya tentang bangunan indah dan mobil yang elegan. Ada kehidupan lain yang tak kalah penting. Di trotoar misalnya, kita bisa membayangkan warga pribumi yang menjajakan dagangan. Mereka berpakaian sederhana, kadang bahkan tanpa alas kaki. Bukan karena mereka tidak mampu bermimpi, tapi karena pilihan hidup mereka terbatas oleh keadaan zaman. Di antara keramaian kota, delman menjadi alat transportasi yang akrab. Suara khas, denting loncengnya melengkapi pemandangan jalanan yang padat, di mana modernitas dan tradisi sangat berjalan dengan berdampingan. Tapi di satu sisi, ada hotel bergaya Art Deco. Di sisi lain, ada deretan rumah bambu yang dihuni oleh keluarga-keluarga sederhana. Di kawasan pecinan, terlihat geliat lain dari warga keturunan Tionghoa. Mereka berdagang, membangun toko, dan ikut menggerakkan ekonomi kota. Rumah-rumah mereka walau lebih tertata, tetap menyatu dengan kehidupan warga lainnya. Perempuan berkebaya berjalan membawa barang, dan laki-laki memikul hasil dagangan. Semuanya menciptakan denyut kota yang hidup. Sementara itu di pinggiran kota, sungai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Di sanalah warga mencuci pakaian, mandi, atau bahkan berbincang. Anak-anak bermain air, orang tua mencuci dan semua berkumpul tanpa sekat. Sungai seakan menjadi pusat kehidupan sosial yang hangat. Rumah-rumah di sekitar sungai sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, tapi menyimpan kehangatan keluarga. Inilah potret Bandung sebelum kemerdekaan. Sebuah kota yang mencerminkan lapisan-lapisan kehidupan yang berjalan bersamaan, sebuah ruang di mana sejarah tidak hanya tercetak di bangunan, tetapi juga di wajah-wajah masyarakatnya. Sejarah dunia tidak selalu berbincang tentang perang ataupun tokoh besar. Kadang, sejarah hadir lewat gambaran sehari-hari seperti ini. Bagaimana orang-orang bangun pagi, membawa dagangan, pergi ke sekolah, menarik delman, atau mencuci di sungai. Semua itu adalah bagian dari cerita besar bangsa ini. Dengan melihat rekam jejak seperti itu, kita bisa belajar banyak. Kita belajar bahwa pembangunan tidak bisa lepas dari siapa yang dilibatkan. Kita belajar bahwa modernitas tidak boleh menghapus kemanusiaan. Dan kita juga belajar bahwa kekuatan masyarakat ada pada kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi, bahkan dalam situasi yang tidak mudah. Kota Bandung di masa itu memperlihatkan bagaimana masyarakat tetap hidup dan berkembang, meski akses terhadap infrastruktur belum rata. Gedung-gedung mewah berdiri, tapi masyarakat kecil tetap bisa menciptakan kehidupan yang layak di sekitar keterbatasan. Itulah salah satu bentuk ketangguhan yang jarang disorot, tapi penting dalam memahami makna sejarah. Kini kita melihat Bandung sebagai kota modern dengan gedung-gedung tinggi, jalan-jalan yang besar, dan berbagai fasilitas canggih. Kita patut mengingat bahwa semua ini adalah hasil dari proses panjang. Bahwa dulu kota ini dibangun dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak selalu adil, namun tetap menyatu. Masa lalu bukan hanya arsip visual, ia menjadi penguat dari narasi. Ia menunjukkan bahwa sejarah itu nyata. Ia mengingatkan bahwa setiap kemajuan yang kita nikmati hari ini
adalah hasil dari perjuangan, kerja keras, dan keteguhan berbagai lapisan masyarakat. Kita tidak perlu menyalahkan masa lalu, tapi kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran bahwa sebuah kota akan semakin kuat jika bisa merangkul semua kalangan. Bahwa pembangunan harus mendengarkan suara dari bawah, dan bahwa keindahan sebuah kota bukan hanya di gedung-gedungnya, tetapi juga di wajah-wajah yang mengisinya. Dengan mengenali potret Bandung sebelum merdeka, kita tidak sekedar melihat perbedaan sosial, kita melihat harapan, dan harapan bahwa kota ini, bangsa ini bisa tumbuh menjadi lebih setara dan manusiawi. Karena pada akhirnya, makna sejarah bukanlah sekedar mengenang, tapi memahami, dan dari pemahaman itu lahirlah tanggung jawab untuk menjaga masa kini dan membangun masa depan yang lebih adil.